Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Koko Antoni di Caper. Nah, hari ini Koko Antoni lagi mau makan. Lagi menunggu makanannya belum datang. Koko Antoni mau taruh Nikita Mirjani ya. Keadaan Nikita Mirjani saat ini ya. Keadaan ini saat ini Nikita ini memang dia lagi banyak keraguan ya, banyak kebimbangan, dan dia ini banyak bingungnya dengan apa yang mau dilakukan untuk saat ini. Dia ini terkadang tidak bisa membuat satu komitmen diri ya, apalagi kasusnya ini memang betul-betul yang ibaratnya membuat dia ini lelah, membuat dia capek. Apa yang harus dilakukan Nikita Mirjani? Yang harus dilakukan Nikita Mirjani ini harus sabar, harus tenang ya, harus mengikuti aturan main lah, dalam arti apapun yang nanti terjadi dalam persidangan ini, Nikita harus bisa menguasai keadaan sesuai dengan kemampuan dia. Jadi dia ini harus lebih tenang, lebih sabar ya, dan dia ini tidak boleh ibaratnya kayak menggunakan keegoisannya, karena ini bahaya buat dia ya. Dukungan Nikita saat ini memang besar ya, banyak yang mendukung dia untuk saat ini. Tapi dukungan itu sifatnya sementara, karena bagaimanapun tetap keputusan ada di hakim dan di jaksa. Jadi saran tarot sendiri buat Nikita harus betul-betul mengurangkan tempo amarahnya ya. Dia harus benar-benar bisa menikmati, bisa mengikuti persidangan sesuai dengan keadaan dia saat ini ya. Kesedihan apa yang dirasakan Nikita untuk saat ini? Dia kehilangan jati diri ya, dia kehilangan jati diri sehingga apapun yang mau dilakukan untuk saat ini banyak keraguan, banyak kebimbangan dan kekhawatiran, karena apa yang dia inginkan selama ini tidak bisa dia dapat. Nah, ini yang buat Nikita menjadi ibaratnya tidak menguasai keadaan. Memang kasihan ya Nikita sendiri ya, tapi bagaimanapun Nikita harus sabar, karena bagaimanapun dia harus mengikuti proses hukum ya. Langkah-langkah yang Nikita harus lakukan saat ini, dia harus mengikuti alur perjalanan persidangan tanpa harus ada pembantaian ataupun ibaratnya pembantahan ya. Dia tidak boleh ibaratnya membuat suatu alur cerita baru dalam pengadilan, ini nggak boleh. Jadi buat Nikita, ikuti aja apa yang sudah terjadi, ikuti aja. Ketika nanti ada pembelaan, baru Nikita bersuara di sana ya. Jadi Nikita nggak boleh gegabah mengambil satu sikap langkah apapun untuk saat ini. Dengan tuntutan dia yang diterima oleh Nikita, ya sebenarnya Nikita ini menerima apapun yang dikeluarkan statement dari jaksa ataupun hakim, dia ini menerima. Tapi Nikita juga ibaratnya ingin membela diri, karena bagaimanapun saat ini dia harus bisa menguasai keadaan sesuai dengan kemampuan dia. Ini yang harus bisa dirasakan oleh Nikita ya. Yang harus dilakukan Nikita saat ini, dia harus bisa menahan emosinya, egonya ya. Terutama langkah-langkah dia, apapun yang dia ambil untuk saat ini, dia harus bisa menguasai keadaan. Karena bagaimanapun keadaan saat ini sangat rentan ya. Ini hati-hati juga buat Nikita ya. Orang-orang di sekeliling dia saat ini banyak yang mendukung, cuman ya keterbatasan. Jadi apapun yang orang dukung, Nikita harus terima ya. Yang penting Nikita menurut kata hatinya memang itu benar dan tujuannya baik, ya Nikita harus terima. Nah, ini dia ya yang akan terjadi dalam persidangan. Setelah persidangan dia kemarin, ya masih banyak lah ya narasi-narasi, yang mana narasi ini yang akan membuat Nikita menjadi bingung. Jadi Nikita harus memberikan yang terbaik untuk diri dia dalam persidangan, agar persidangan sesuai dengan apa yang terjadi ya. Kita lihat lagi persidangannya. Sebenarnya persidangan Nikita ini banyak kejanggalan ya, kejanggalan yang ibaratnya nggak sesuai dengan aturan permainannya. Nah, dengan apa yang terjadi pada Nikita saat ini tidak sesuai terjadi. Makanya Nikita di sini ya harus hati-hati ya, harus nanti membuat satu pembelaan, karena bagaimanapun untuk saat ini Nikita harus bisa jadi diri sendiri. Nah, makanya tahan emosinya, tahan egonya ya. Dukungan untuk Nikita harus bisa mengembalikan ke posisi awal dengan apa yang dia inginkan, menjadikan dia lebih tenang ya, tidak emosi ya, tidak cepat mengambil satu keputusan yang belum benar-benar dipikirkan oleh Nikita. Ini harus hati-hati buat Nikita ya. Jadi dia harus bisa memberikan yang terbaik dulu untuk diri dia, baru dia memberikan yang terbaik untuk persidangan. Itu dia pesan tarot buat Nikita.
Nikita harus tetap tenang ya, kurangi emosi, jangan cepat mengambil tindakan, dan Nikita juga harus fokus pada diri sendiri untuk kesehatan dia ya. Nikita harus memberikan yang terbaik buat diri dia dan orang lain. Nikita harus bisa menguasai keadaan, karena bagaimanapun persidangan ini akan segera berakhir ya, dimana Nikita akan bisa bebas. Ini yang terlihat jelas dari tarot. Wah, luar biasa ini. Jadi teman-teman, apapun yang terjadi untuk saat ini buat Nikita ya tetap kita dukung ya, karena bagaimanapun tidak boleh kita mendasarkan oleh kebencian ataupun dendam, tidak boleh ya, karena bagaimanapun kita harus sesama manusia ini harus saling memberikan yang terbaik. Oke, itu aja pesan Koko Antoni buat Caper. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya, agar mendukung Caper. Pokoknya buat kita semua selalu memberikan yang terbaik agar rezeki besar selalu hadir dalam hidup kita. Sampai ketemu lagi dengan Koko Antoni dengan cerita-cerita yang luar biasa.